Oke, selamat pagi bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam rangka skripsi. Waktu kita sudah diambang pintu, kita sudah memasuki minggu terakhir dalam rangka penyerahan skripsi. Saya akan mencoba membimbing saudara yang gabung dalam hari ini. Yang pertama Wahyu ya, Wahyu Barat. Kita akan memasuki bimbingan ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami akan berbicara menyelesaikan bimbingan untuk skripsi ini. Tuhan berkati kami dari awal hingga akhir demi Kristus Yesus. Amin. Ya, Wahyu ini masih bab 2 ini. Udah bab 4 Pak. Cuman yang ke Australia itu kemarin Pak Batara Pak. Jadi belum bimbingan aku Pak. Bab 3, bab 4 Pak. Ya, sama saya belum ada kau kirim ini, masih bab 2 ini. Udah, oh iya Pak, nanti kirim ya Pak. Bab 3 Pak. Berarti belum ada yang bisa kita bicarakan hari ini. Bab 2 kemarin udah aku kirim sama Bapak Pak. Melalui WA Pak. Yang WA mana? Ini saya lihat yang masih lama ini. Apakah WA yang ini, yang satu lagi? Yang tanggal 1 Juni kemarin Pak. Sebentar, saya lihat dulu. Yang ini kan? Iya Pak. Kalau masih ini bagaimana kita nanti menyelesaikan ini 1 minggu ini semuanya. Ini tampaknya akan ada perpanjangan ini kalau seperti ini keadaannya. Karena bab 2 ini aja pun, ini bab 2, tolong kirimkan lagi, ini nggak bisa kan dibuka ini. Iya Pak. Oke, kalau Wahyu belum siap, kita kepada siapa ini? Febia. Febi bab 45 nih. Perbaikan bab 3-nya, Febi udah. Oh ini perbaikan udah ya. Ya Pak. Perbaikan bab 3 udah ya ini. Suara Bapak kurang jelas Pak. Oke, sebentar. Apakah ini sudah jelas? Sudah Pak. Bluetooth mode. Biar lebih jelas ya.
Oke, kita masuk ke Feby dulu. Sementara Wahyu mengirimkan materinya ya. Baik, Pak. Persekutuan pelayanan berdampak, suatu tinjauan eksegese historis. Sebentar saya akan lihat dulu, ini bab 3 kemarin sudah diperbaiki. Saya sebentar ke bab 3 dulu. 3. Oke, masuk dengan tujuan. Menerima kitab, struktur kitab. Ini masih tetap kau pertahankan ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk struktur kita Pak, khususnya Pak, memang ini saya gumulkan pribadi Pak. Tapi setelah saya cari-cari Pak, yang Bapak bilang terkhusus di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-15, terkhusus untuk strukturnya itu memang tidak ada Pak. Dan ini yang membuat saya bingung gitu Pak, apakah memang saran Bapak sudah saya cari-cari kemarin Pak di perpus, tapi memang nggak ada Pak sumber untuk terkhusus untuk struktur itu Pak. Nah, disitulah fungsimu sebagai seorang penulis membuat struktur. Kalau kau cari-cari pendapat orang, ya kan nggak ada. Kau akan melahirkan struktur baru. Nah, kan kau baca teks itu. Setelah kau baca teks itu, buatlah strukturnya sesuai dengan pemahamanmu. Kalau kau cari-cari punya orang, ya nggak ada dong. Kamu yang menulis. Kan kau sedang menulis sekarang, kan? Nah, kalau kau sedang menulis, tulislah apa struktur yang kau tahu tentang teks itu. Misalnya 2 Korintus 8. Kau baca ayat 1-15. Nah, kau gorong-gorongkan. Misalnya ayat 1 ini berbicara tentang ini, ayat 2 berbicara tentang ini, ayat 3 berbicara tentang ini. Sama seperti ini, kan? 2 pembelaan Paulus atas kerasulannya. Paulus menjawab para kesudahannya. Ini kan yang di karang-karang penulis ini, ya. Lalu dianggap orang kebenaran, kan? Nah, sekarang kau buat struktur dari 2 Korintus. Di sini, 2 Korintus 8. Ayat 1-15. Nanti kau buatlah ayat 1-2 pendahuluan, ayat 3-4 adalah isi berbicara tentang ini, ayat 5-6 kau buatlah sesuai dengan daya nalarmu menyampaikan pembagian strukturnya. Kalau tidak, tak usah, hapus semua. Kalau kau nggak mampu membuat strukturnya itu, ini hapus semua, nggak ada gunanya ini. Tidak ada hubungannya ini dengan skripsimu. Ini semua nggak ada hubungannya. Sama sekali tidak punya hubungan. Ini namanya menghabiskan kertas atau membuat tebal tulisan, tapi tidak ada gunanya. Nah, kau renungkanlah sampai 15 apa. Misalnya ini, coba kalau kita mau ikuti cara
cara berpikirnya. Pelayanan kasih, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, buatlah 1 dan 2. Mereka kaya dalam kemurahan. Baru ayat 1 dan 2. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 3, mereka memberikan melampaui kemampuan mereka. Memberikan menurut kemampuan mereka. Yang kau bagilah. Apa yang hendak kau bagi? 4, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Yang ketiga misalnya strukturnya, mereka mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Itu struktur. Ini kan yang mereka buat ini, para ahli itu. Mereka buat, misalnya si Ernest ini buat di karang-karangnya ini. Kau buat sendiri tulisanmu. Gitu. Supaya ada gunanya struktur. Kalau tidak ada, tak usah. Lebih baik sama sekali buang ini struktur ini. Kalau kau tidak mampu mencarinya, membuatnya sendiri, buang aja ini. Karena tidak ada kaitannya dengan skripsi ini. Itu ya. Baru ini eksegesi historis. Nah, ini kau buat melihat dari segi siapa penulis surat 2 Korintus. Penulis ialah Paulus dan Timotius. Dari mana sumbernya ini? Apakah benar si Wesley Brill mengatakan bahwa penulis 2 Korintus itu termasuk Timotius? Ini hati-hati karena ini pertanyaan, karena tidak pernah Timotius menuliskan. Belum ada surat Timotius yang ditulis sendiri. Surat Timotius sendiri pun bukan dia yang menulis. Gitu. Jadi baca dulu nanti pemikiran siapa ini, si Wesley Brill ini. Apa benar dia berkata begitu? Kalau dia katakan begitu kan bisa kau punya argumen kan? Itu makanya kau analisa sumber. Benar enggak si Timotius yang menulis 2 Korintus bersama Paulus, atau hanya Paulus sendiri? Bisa aku kritisi. Kalau si Brill mengatakan begitu, ya kau kritisi. Bahwa tidak mungkin Timotius menulis Korintus, surat Korintus. Tapi mana tahu ada gagasan lain yang bisa kau buktikan secara ilmiah, silakan kan. Ini semua analisa sosial budaya itu tetap pembahasannya pelayanan yang berdampak ya. Artinya dalam secara sosial pelayanan itu punya dampak.
Ya, misalnya ini. Artinya ini bukan hanya sejarah saja, sejarah yang sosial budaya. Ada nggak di sini pelayanan yang berdampak atau membahas soal sosial dari 2 Korintus 8 itu? Kalau tidak, ini hanya menghabiskan kertas nanti dia. Kalau dalam kurung itu selalu disingkat, bukan ditulis lagi ayatnya. Dugaan saya nggak ada kaitannya semua. Kau tulis semua ini ekonomi. Apa yang dibahas ini? Apa yang berdampak dari soal ekonomi? Ini bab 3 MUI 78 halaman ya? Wah. Baik Pak, ini tadi Pak, baru juga bimbingan dari dosen doping saya Pak, doping 1, mengenai analisanya itu Pak, kata Bapak itu dibuat ke lampiran Pak, biar minimalisir halaman, kata Bapak itu Pak. Iya, ngapain? Ini 78 halaman, udah satu skripsi loh. Makanya menurut saya memang ini nggak perlu di sini, di barang tubuh, lampiran aja ini. Karena saya lihat para mahasiswa di ST ini bangga kali jika skripsinya seperti ini. Apa ini maksudnya? Tak kita. Kau tafsir ayat per ayat pun nggak ada gunanya. Padahal nggak ada kau bahas nanti soal pelayanan berdampak di sini. Ini ya, menghabiskan apa ini? Habis energi di sini. Tapi pada hasilnya tidak ada. Lebih baik aja ke sini langsung. Habis ini 78 Ya Pak, baru 78 halaman itu sudah satu skripsi ini. Skripsi itu bukan soal tebalnya ya. Skripsi itu soal sistematika berpikir kita ya, membahas masalah. Membahas masalah, menyelesaikan masalah. Jadi bukan soal banyaknya, tapi soal kualitas kita membahas masalah, menyelesaikan masalah secara akademis. Kalau terlalu banyak ekskursnya, tak begitu menarik. Nah ini, skopusmu ini. Nah, skopusmu dari tafsiran, dari tinjauan tafsiran yang penulis buat, maka skopus yang penulis buat adalah persekutuan dan pelayanan adalah bentuk kemurahan. Dengan melakukan persekutuan dan pelayanan yang berdampak kepada sesama. Dan kebersyukuran dalam keberbagian dalam Kristus diberikan dengan melakukan persekutuan yang berdampak kepada sesama. Itu. Oke.
maka tafsiranmu jauh lebih banyak, ya ini kan, dibanding daripada ini tinjauan eksegesi historisme. Sebenarnya bukan makna teologis ya. Ini bab 4 ini. Di sini sebenarnya tinjauan, ya, tinjauan eksegesi historis kritis terhadap persekutuan dan pelayanan berdampak dalam 2 Korintus ini. Itu sebenarnya judulnya. Tinjauan eksegesi historis kritis tentang persekutuan dan pelayanan berdampak dalam 2 Korintus 8 ayat 15. Apa yang berdampak dalam persekutuan itu? Kau sudah tafsir ini. Apa yang berdampak? Nah, satu, kau buat di sini. Satu tubuh dalam Kristus. Itu dampak dari persekutuan itu. Membawa satu tubuh dalam Kristus. Yang kedua, dampaknya membangun hubungan atau tinjauan historis kritisnya. Kan membawa dampaknya apa? Satu tubuh, kemudian membangun hubungan persaudaraan dan kemitraan. Adanya keseimbangan antara persekutuan dan pelayanan. Apakah hanya 3 ini yang kau bisa lihat sebagai tinjauan eksegesi historis dari tafsiranmu yang banyak ini? Ini kan banyak tafsiranmu ini. Sampai ayat per ayat kau urai, tapi tidak ada hubungannya dengan sebuah tinjauan historis kritisme. Nah, apa itu? Jadi, misalnya ini dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak supaya mereka mengambil bagian dalam pelayanan yang berdampak, pelayanan orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Berarti persekutuan mereka itu mampu mereka memberi banyak dari apa yang diharapkan Paulus. Itu kan dampak dari pelayanan Paulus itu. Baru sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih sebagai ia telah mulainya. Berarti hasil persekutuan yang berdampak itu Paulus mengutus Titus ke sana, ke Korintus. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kasih untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami. Jadi hasil persekutuan yang itu tinjauan historisnya mampu membantu Paulus. Tanpa tafsiran pun aku sudah bisa apa yang bisa berdampak di sini. Tanpa tafsiran loh. Banyak ini apa dampak persekutuan Paulus kepada mereka dari ayat 1 sampai 15. Tanpa tafsiran. Saya tidak menafsir, hanya saya baca teks. Ini saya baca teks. Bisa saya ambil beberapa tinjauan historis, tinjauan eksegesi historis. Tahu usah historis kritis. Saya tidak lakukan historis kritis kan, hanya membaca teks. Saya langsung bisa melihat beberapa tinjauan dampak dari pelayanan Paulus di Korintus dari teks itu. Nah itu. Kamu yang sudah menafsir panjang-panjang, lalu hanya 3 yang kau dapatkan. 4 lainnya. Wujud kasih dalam memberitakan persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Apa wujud kasih? Aksi, tujuan. Gak tahu saya, apakah ini ada dalam tafsiran pun gak tahu saya ini. Nah gitu loh bagaimana cara kita menulis itu dengan baik. Jadi harus nyambung dari atas ke bawah gitu loh. Jadi jangan asal nulis. Jadi kalau seperti ini, kalau saya baca tafsiran ini nyambung nggak ke bawah ini tafsirannya. Gitu. Sehingga ngapain kita paksakan menafsir semua? Kalau memang tidak ada hubungan dengan pelayanan berdampak. Apa yang pelayanan dan persekutuan yang berdampak itu menurut teks? Menurutmu apa? Secara singkat sebenarnya apa yang berdampak dalam persekutuan pelayanan itu? Baik Pak, apakah suara saya jelas Pak? Ya, silakan. Baik Pak. Nah, di dalam eksegesi seperti yang Bapak bilang kemarin, membuat adanya poin atau tinjauan historis kritis setelah fokus dan setelah menafsir beberapa di tafsiran saya Pak, itulah beberapa poin yang menurut saya yang hendak saya
refleksikan nanti Pak di bab 4 seperti yang Bapak sarankan. Makanya itu beberapa aksi ataupun wujud dari persekutuan pelayanan itu Pak. Yang pertama adalah satu tubuh di dalam Kristus, kemudian menjalin persaudaraan ataupun kemitraan, kemudian adanya faktor keseimbangan antar jemaat ataupun gereja, dan kemudian sebagai wujud kasih dalam pemberitaan Kristus ataupun misi Pak. Seperti itu Pak, beberapanya Pak. Gini, satu tubuh dalam Kristus itu di teks di ayat mana itu? Satu tubuh itu di dalam ayat 2 dan ayat sampai ayat 4 Pak. Di situ menekankan adanya jemaat Korintus agar melihat jemaat Makedonia seperti contohnya, sampelnya Pak. Saya baca ayat 2 ya. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Di mana satu tubuh di sini? Kau sudah tafsir di atas, itu. Lalu kau buat tinjauan historis kritisnya, satu tubuh dalam Kristus. Di mana di teks ini? Nanti ketika kami menguji mahasiswa seperti itu cara berpikir kami. Gak ada kan, lari dari tafsiranmu. Tidak ada dalam teks. Padahal capek kau menafsir di atas. Panjang lebar, ngarung ngidul kau menafsir. Hasilnya lari. Hasilnya lari. Nah, oke, kita ikuti lagi bagian yang kedua. Yang kau katakan tadi tafsiranmu itu. Nah, kita lihat lagi. Supaya kita cek ya kebenaran. Ini bagian yang kedua. Membangun hubungan persaudaraan dan kemitraan. Di teks mana? Ayat mana itu? Kau udah nafsir di atas ini. Udah panjang lebar kau tafsir itu. Di teks mana ini? Ayat mana? Membangun hubungan persaudaraan dalam kemitraan. Di ayat mana itu? Baik Pak. Di dalam membangun hubungan persaudaraan dan kemitraan ini Pak, ini berdasarkan di dalam ayat 7 antara ayat 6 sampai ayat 8 Pak. Saya baca ya. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Mana ini kemitraan? Persaudaraan dan kemitraan. Ini bicara soal apa ini? Pelayanan kasih baru, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala hal, dan ini demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi tafsiran yang di atas itu apa hubungannya dengan ini? Adanya keseimbangan dalam persekutuan dan pelayanan. Di ayat mana? Ayat 13 ini kau buat. Ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Oke, ini ada teks. Wujud kasih dalam memberitakan persekutuan yang berdampak. Di mana itu tertulis? Nah, gitu cara kerja kita. Jadi cara kerja kita itu membuat cara berpikir kita menafsir itu, lalu setelah kita tafsir, kita buat tinjauan historis kita, poin-poin yang kita tafsir itu menjadi sebuah hasil tafsir kita. Lalu setelah itu nanti baru itulah kau refleksikan di bab 4. Jadi apa gunanya kau menafsir kalau tidak itu yang kau tinjau? Tafsiran kita itulah yang kita tinjau. Kau tafsir semua berdasarkan teks dan ini kang gender katanya. Tapi pada tinjauanmu enggak kau bicarakan ini. Lari. Lalu di bab 4 semakin lari lah. Karena tafsiranmu dengan tinjauanmu berbeda. Lalu nanti kau refleksikan. Apa yang kau refleksikan? Tafsiran dan tinjauan tidak sejalan. Oke lah, itu ini sudah kuperbaiki ya, tapi
perbaiki lagi lah kalau masih bisa lagi nanti. Saya masuk ke bab 4 lah dulu. Dengan tafsiranmu di bab 3 tadi ya, itu akan mendasari apa yang kau sebut di bab 4. Refleksi persekutuan dan pelayanan yang berdampak untuk komunitas bagi gereja masa kini. Kesatuan dalam Kristus dan persekutuan dan pelayanan. Kesatuan di dalam Kristus pada persekutuan dan pelayanan. Tadi tinjauan historis kritis yang pertama, satu tubuh dalam Kristus. Lalu di sini refleksinya menjadi kesatuan dalam Kristus pada persekutuan dan pelayanan melalui penegasan satu tubuh. Melalui penekanan satu tubuh. Nah, ini melalui penekanan satu tubuh. Di teks itu ada nggak penekanan satu tubuh? Setelah kau baca memang ada penekanan satu tubuh. Baik, Jadi, Pak. Ya, Pak. Di sini menekankan, Pak, saya lebih sebagai penafsir, Pak, berfokus kepada apa, Pak? Di mana jemaat Yerusalem itu kan Yahudi, Pak. Sementara jemaat Korintus adalah non-Yahudi. Nah, di situ dia, Pak, penekanannya. Walaupun mereka berbeda, tetapi mereka satu tubuh di dalam satu Kristus. Seperti itu, Pak, penekanan saya, Pak. itu ya. Di tafsiranmu ada itu? Ada, Pak. Di tafsiranmu di ayat berapa kau tafsir itu? Di ayat berapa kau tafsir ada tafsiranmu satu tubuh? Ini sudah saya lihat tafsiranmu. Kata satu tubuh hanya ditemukan di sini. Satu tubuh. Dikritik bentuk. Di tempat lain nggak ada. Satu tubuh kan masih dikritik analisa redaksi. Lalu satu tubuh. Di mana nih? Ditemukan di ekonomi. Satu tubuh di mana lagi? Ditemukan di ayat 15. Di ayat 15 baru ada kalimat satu tubuh. Tadi kau katakan satu tubuh itu di ayat 2. Orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini satu tubuh itu baru muncul di tafsiranmu di ayat 15. Dan itu pun hanya kau sebut satu kali. Gitu. Jadi langsung kau bisa menganggap dengan itu langsung ini apa hasil tinjauan historis kritismu satu tubuh dalam Kristus. Kalimat di sini kita lihat ya, melalui satu tubuh kiranya antar jemaat saling mendukung, menopang dan saling membantu dengan satu yang lain. Inilah yang menunjukkan dari persekutuan yang berdampak. Kemudian tujuan lainnya adalah terbangunnya hubungan persaudaraan kemitraan satu jemaat. Nah ini. Jadi pembahasan satu tubuh hanya satu kalimat itu. Dan di sini tidak ada satu tubuh. Kau urai. Keseimbangan ini tadi. Ini keseimbangan. Keseimbangan. Hidup dalam berkelimpahan. Yang akan berdampak menunjukkan bahwa setiap jemaat adalah satu dalam persekutuan.
baru satu tubuh. Nah, jadi kita harus dalam membuat narasi-narasi itu harus nyambung dari kalimat dari atas ke bawah itu nyambung semua dia. Jadi jangan dicomok sana, comok sini, ceplok sana, ceplok sini. Itu makanya akhirnya kamu hanya menghasilkan 14 halaman, 13 halaman di bab 4 ini. Tadi bab 3-mu 78 halaman. Jadi kan tidak tidak seimbang. Ya, kau menekankan keseimbangan tadi dalam pelayanan yang berdampak, skripsi pun nggak seimbang. Jadi maunya bab 4 ini lebih banyak lah ya. Karena ini kan di sini kau banyak kali menyampaikan gagasan-gagasan implementasimu kan. Tapi ya di sini hanya sedikit, 13 halaman. Gereja masa kini apa yang dihadapi? Kan itu gereja masa kini. Kalau di Korintus kemarin kan soal kemiskinan, makanan, minuman, bantuan, tenaga pelayan. Itu kan persoalan yang dibahas di situ kemarin kan. Persekutuan itu kurang tenaga, datang Titus. Persekutuan itu kurang dana, dibantu ya. Persekutuan itu begini kurang, sehingga pelayan ini berdampak. Saling membantu, saling ini. Lalu di gereja masa kini apa yang terjadi? Dari tafsiran itu begini, maka begini. Ya, kalau boleh ditambahlah nanti hasil tafsiranmu ini supaya tambah hasil dampaknya ke bab 4. Jadi tidak hanya 4. Ditambah aja nanti dampak bab 3 itu. Tambah, lihat lagi, baca dengan teliti lagi, hubungkan dengan tafsiranmu yang di atas gitu ya. Baru nanti setelah ditambahlah ke bab 4. Sebab bab 4 ini tidak hanya berakhir 13 halaman. Bab 4 ini terlampau sedikit. Coba bayangkan, bab 1 aja sudah kehabiskan 15 halaman. Bab 2, 20 sekian halaman. Bab 3, 17 halaman. Bab 3, bab 4 yang menjadi isi hanya 13 halaman. Jadi, padahal bab 4 itulah yang seharusnya besar. Gitu. Tapi ini bab 3 aja jadi besar, bab 4-nya mengerucut sedikit. Oke ya, diperbaiki nanti bab 3-nya tambah dari hasil tafsiranmu bab 4. Jadi nanti bab 3-nya itu, analisamu itu potong aja, masukkan nanti ke lampiran itu, supaya dia kurang dia. Kalau kau masukkan itu, wah, banyak sekali. Nah, kita masuk kepada kesimpulanmu. Nah, kemarin juga saya sudah sampaikan ya, kesimpulan itu bukanlah ringkasan. Kesimpulan itu merupakan hasil dari penelitianmu yang kau bahasakan dalam bahasa yang singkat untuk menjawab pertanyaan penelitianmu pada bab 1. Kesimpulan itu merupakan sebuah pernyataan akademis. Saya ulangi, kesimpulan itu merupakan sebuah pernyataan akademis dari hasil tafsiranmu. Nah,
Ini kalau kita lihat ini kesimpulanmu yang kau buat sekarang ini. Nah, dia ini menjadi seperti apa namanya, ringkasan yang kau buat. Yang kita butuhkan bukan sebuah ringkasan. Yang kita butuhkan adalah sebuah pernyataan akademik dalam rangka menjawab pertanyaan penelitianmu di bab 1. Di bab 1 pertanyaan penelitianmu adalah apa dampak dari persekutuan dan pelayanan Kristen berdasarkan 2 Korintus lawan 1:19. Apa arti dan makna persekutuan? Apa faktor penyebab persekutuan pelayanan tidak berdampak? Ini kan belum ada kau jawab ini. Bagaimana ini? Sampaikan dulu ya. Baik Pak, izin bicara Pak. Itu di bab 1 Pak, ada nanti yang saya perbaiki juga Pak, terkhusus di dalam rumusan masalah nanti Pak. Nanti akan saya perbaiki juga Pak. Ini kan, bagaimana jemaat dalam membangun serta melaksanakan persekutuan berdampak, bagaimana refleksi. Ini 5. Dulu saya sarankan jangan banyak-banyak pertanyaannya, sedikit aja, 3 supaya enak menjawabnya. Ini banyak sekali. Karena kalau ini masih dipertahankan, ini nggak ada kau bahas kan, apa faktor yang menyebabkan persekutuan tidak berdampak di Korintus itu. Mengapa tidak berdampak? Tidak ada. Nah, jadi bagaimana jemaat dalam membangun serta melaksanakan persekutuan yang berdampak? Ini pun belum ada kau jawab. Di bab 4 atau bab 3. Nah, ini pun apa dampak persekutuan menurut 2 Korintus pun dalam tafsiranmu masih sedikit kan. Jadi ini harus kau jawab. Nah, kalau ini pertanyaanmu, lalu kau simpulkan. Kesimpulannya begini. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan berdasarkan penelitian yang saya lakukan secara historis kritis, eksegese historis kritis terhadap teks 2 Korintus 8 ayat 9, saya menemukan bahwa persekutuan dan pelayanan itu memiliki dampak. Dampaknya adalah bla 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 bla. Itu kan kalau sudah tuliskan dampaknya itu kan di bab 3. Nah, apa itu dampaknya? Dampaknya adalah 1, menjadikan jemaat satu tubuh, 2, menjadikan jemaat seimbang dalam pelayanan, 3, bikin bla bla bla. Nah, lalu pelayanan yang berdampak itu pada pada teks itu saya refleksikan kepada gereja masa kini, sehingga refleksi dari teks ini dalam 2 Korintus 8-15 itu refleksi saya untuk menghadapi gereja masa kini adalah bla 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 bla. Itulah refleksimu yang di bab 4. Nah, itu. Tapi kalau bisa kau jawab ini, misalnya nanti di bab 4 atau bab 3, maka kau tambahkan kesimpulanmu bahwa ternyata menurut hasil tafsiran saya di teks ini ada banyak faktor yang membuat jemaat pelayanan dan persekutuan jemaat tidak berdampak. Bla 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 bla. Kalau tidak ada kau bahas ini, kau cabut di bab 1 nanti. Buang. Supaya jangan terjebak nanti tidak ditanya penguji nanti apa yang menyebabkan pelayanan ini tidak berdampak, kayaknya kan nggak bisa kau jawab. Tapi harus kau siapkan juga nanti itu. Ada juga penanya begitu nanti. Kau siapkan, harus kau cari jawab. Gitu.
Jadi itu kesimpulan. Jadi bukan seperti yang tadi kau buat seperti ringkasan, bukan. Dari situlah nanti akan kau buat apanya, sarannya. Sarannya apa? Nah, bahwa gereja harus mempunyai dampak dalam pelayanan persekutuan. Dampak itu harus nyata. Apa itu? 1, 2, 3. Nah, pelayan pun harus berdampak dalam pelayanannya. Baik pendeta, sintua, penatua, atau apapun, harus punya dampak dalam pelayanannya. Seperti 1, 2, 3. Nah, itu dampak. Nah, jadi itu kalau tidak berdampak, ngapain kita melayani? Ngapain gereja melayani kalau tidak berdampak? Nah, begitu ya, Febi ya. Jadi kesimpulan itu bukan ringkasan. Kesimpulan itu adalah apa hasil penelitian yang kau lakukan ini. Kalau hasilnya secara banyak, artinya secara mendalam di bab 3, bab 4 dibaca orang. Tapi ringkasan yang paling pendek ialah kesimpulan. Nanti paling pendek lagi itu di bab 1, di abstrak itu. Di halaman depan, abstrak. Itu 250 kata. Kalau kesimpulan lebih dari 250 kata. Jadi itu. Kesimpulannya apa? Kalau ditanya orang, apa kesimpulan skripsimu? Langsung bisa kau jawab. Kesimpulan yang skripsi saya adalah bahwa pelayanan yang berdampak di 2 Korintus 8 ayat 1-15 itu adalah bla 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 bla. Melalui persekutuan ini menjadikan jemaat begini, menjadikan jemaat begini. Dan diperhadapkan dengan kehidupan kekristenan masa kini, pelayanan yang berdampak itu adalah bla 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 bla. Gitu. Lalu apa faktor-faktor yang menyebabkan tidak berdampak? Mungkin bla 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 kalau kau bisa. Tapi kalau tidak, kau bisa. Tapi itulah kesimpulannya. Jadi kalau kesimpulan normatif, apakah ada dampak pelayanan persekutuan Kristen? Ada. Apa itu? Jika kita melayani dan bersekutu pelayanan dan persekutu, jika kita melayani dan bersekutu dengan baik, maka akan ada pertumbuhan jemaat. Titik. Itu tanpa skripsi pun bisa jawab orang itu. Tanpa meneliti teks. Tanpa baca 2 Korintus 8 ayat 1-15, orang tahu itu. Tapi kesimpulan akademis ialah ketika kau membaca teks, lalu dari teks itu muncullah dampak, lalu itu kau terapkan ke jemaat masa kini, itulah kesimpulan akademis. Itu. Jadi dari hasil penelitian saya terhadap teks 2 Korintus 8, 1-15 akan tampak dampak dari pelayanan dan persekutuan. Yaitu bla 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 1, 2, 3, 4, 5. Berefleksi dari teks itu, maka dampak persekutuan dan pelayanan bagi jemaat masa kini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Titik. Selesai skripsimu kan? Itu namanya kesimpulan akademis. Karena kau sudah gali teks dan sudah kehubungkan kepada konteks masa kini. Bisa ya, Febi ya? Oke. Baiklah, saya tidak akan Bisa izin bicara, Pak? Silakan. Baik, Pak. Berarti di kesimpulan nanti, Pak, jadi maksud saya di perbaikan nanti saya kirimkan kepada Bapak dari bab 1 sampai bab 5 ya, Pak? Iya, gabungkannya semua. Gue dari lembar awal sampai akhir. Sampai lampiran-lampirannya kirimkan. Gitu ya. Oke, jelas ya, Febi? Oke, berakhirlah sama si Febi. Saya kembali lagi kepada si Wahyu Huta Barat. Wahyu.
Oke, ini wah ini masih bab 2. Nah, ini masih kembali lagi kepada apa namanya yang umum yang masih berulang-ulang lagi kita sampaikan. Apakah kalian ketika saya kirimkan link Zoom bimbingan skripsi tonton apa tidak? Atau kalian anggap udah nggak ikut, aku nggak ikut di situ sehingga nggak ditonton gitu ya? Kalau begitu cara kerja kita, saya malas sekali mengulang-ulang apa yang saya sampaikan. Apa namanya, kayaknya kita ini habis waktu di hal-hal yang tak perlu. Kemarin kan sudah saya katakan kalau ini semua harus font 18. Ini 14. Kalau hal-hal seperti ini berulang-ulang disampaikan, menghabiskan apa? Energi gitu. Gak ada gunanya, capek menerang-nerangkannya gitu. Jadi kita tidak maju gitu, lambat ceritanya. Ini kasih yang tidak pura-pura. Perbaikan bab satunya udah dikirimkan ini. Wah. Udah, Pak. Kemarin Kemana dikirimkan? ke Bapak kemarin, Pak. Di nomor lama, Pak. Nomor lama nggak ada di sini. Nomor lama mana ya? Enggak, aku kirim ulang, Pak. Wah. Sini nggak ada. Wah, ini nggak ada sini. Itu udah aku kirim ulang, Pak. Ini perbaikan. Iya, Pak. Kemarin kan di awal-awal kuliah kita sudah saya sampaikan dalam rangka mengirim file. Itu kan sudah saya sampaikan kalau dia masih bab 1 buat namamu. Wahyu Huta Barat bab 1. Baru setelah itu saya periksa lalu Wahyu Huta Barat bab 1 dan skor apa namanya perbaikan. Jadi kalau begini tak tahu kita mana perbaikan mana yang apa. Jadi mengulang-ulang yang tak perlu itu menjadi apa beban ya. Jadi kayak kita pikir budek kali apa nih mahasiswa ini gara-gara gitu. Kayak enggak mendengar apa, mendengar didikan gitu. Capek kita ngulang-ulang gitu. Ini bab 1. Nah, kalau ini sudah perbaikan, ini kan masih banyak ini yang harus diperbaiki gitu. Ya, jadi artinya berulang-ulang ini kita bahas lagi tentang yang apa lagi serta bagi ini kan berulang-ulang ini. Dan ini masih proposal untuk kalau huruf sambung nggak usah huruf besar.
Ini kemarin sudah saya katakan diganti. Tapi karena kalian tidak nonton apanya, tidak nonton video-video yang saya kirim, ya karena kalian mungkin aku nggak ada di situ kira-kira gitu ya, capek kita ulang-ulang ini, capek. Ini aja kerja kita lagi, ulang-ulang. Di sini tidak ada lagi jurusan, yang ada prodi. Jadi malas mengulang-ulang hal-hal yang sama. Di sini harus ada pendahuluan bab 1, ini ya bab 1, bab 1, di bawahnya nanti pendahuluan. Ya, di sini. Bisa aja itu langsung. Roma itu kalau dalam kurung jangan di sini. Ini kan malas kita baca-baca seperti ini lagi. Malas. Banyak kali salahnya. Jadi tidak mendengar apa yang kita sampaikan. Gimana mau selesai nih tanggal 1 ini? Samakan hurufnya ini ke sini. Ini Times Roman, ini pun harus Times Roman. Tidak perlu menulis gelar dari penulis. Wah, cara gini, cara bertempat kita ini. Ini ke sini sejajar. Kalau dia ensiklopedi, ada di sini nanti penulis, borjong, ya kan, baru kalimat apa namanya yang dia tulis itu artikelnya apa, misalnya katakanlah yang dia tulis tentang pura-pura, kata pura-pura ya, tutup petik dalam, baru dalam ini, dalam Douglas, ini tidak Douglas, J.D. Douglas ya, J.D. Douglas editor ensiklopedia masa kini, ini 1 BK. Waduh, banyak sekali. Atau belum pernah kita bahas ini? Saya ragu, belum pernah kita bahas ini bab 1. Belum pernah kita bimbing bab 1. Lupa. Ya, Pak. Tidak pernah kita bimbing bab 1. Kalau sudah pernah, saya pikir nggak akan seperti ini hancurnya. Saya tidak mungkin lolos dari bab 1 seperti ini perbaikannya. Sudah pernah kita bicara bab 1? Wahyu. Ya, Pak. Sudah pernah kita bicara bab 1? Perbaikan yang belum, Pak. Wow. Kalau begitu nantilah kita ya. Saya mengejar yang mau selesai ya. Kalau ini nggak mungkin selesai ini tanggal 1. Saya ganti yang lain lah. Malas ngobrol dengan yang seperti ini. Yang mau selesai aja ya. Siapa yang mau selesai di sini? Yang sudah apa? Johnny Hood ya. Iya, Pak. Saya kejar yang mau selesai ya. Ini waktu sudah mepet ini. Kalau seperti itu cara kerjanya malas. Bicara dengan seperti itu. Sakit perut awak ngejar-ngejar itu nggak selesai-selesai gitu. Lebih baik tambah waktu aja. Ini jadi Hood apa yang mana? Sampai di mana kita ini? Bab 4. Ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Masih bab 4 ini. Iya, Pak. Perbaikannya kemarin sudah ada ya. Bab 3 ya. Iya, Pak. Johnny Hood. Ini perbaikan bab 3. Ini sekarang bab 4.
Oke. Oke, ini Johnny Huja. Paulus sebagai bapak rohani. Suatu menjawab eksegese kanonikal. Jadi kemarin bab 3-nya sudah diperbaiki. Saya sebentar lihat. Ini belum kau berikan perbaikannya ini. Belum kau kirimkan kan? Perbaikan. Kenapa, Pak? Perbaikan bab 3-nya belum ada kau kirim. Perbaikan bab 2, Pak. Bab 3. Itu yang terbaru belum, Pak? Waktu itu kan saya perbaikan terus bimbingan lagi, Pak. Iya, Pak. Belum. Belum ada kau coret kemarin ini belum kau ganti rupanya. Oke, kita masuk ke sini. Apa yang mau kita lihat ya kalau nggak diperbaiki ya? Bagaimana nanti kita refleksi ini? Refleksinya kemarin Paulus. Pendeta refleksi ini kalimat ini refleksi bagi fungsional pendeta di tengah-tengah jemaat. Refleksi apa? Refleksi apa ini? Itu, Pak, sebenarnya untuk merefleksikan hasil eksegesi saya, Pak. Iya, apa yang kau refleksikan? Refleksi itu kan ada benda atau bentuk kerja, kata benda. Apa yang mau direfleksikan? Judul bukan Paulus sebagai bapak rohani. Jadi kalau mau apa? Refleksi Paulus sebagai bapak rohani. Bagi fungsional atau fungsi, atau maksudnya apa ini fungsional pendeta maksudnya? Itu, Pak, sebenarnya saya belum ada kata tepat untuk fungsional itu. Artinya, Pak, pendeta itu harus memiliki jiwa bapak rohani gitu, Pak. Ya
udah langsung aja. Refleksi Paulus sebagai bapak rohani bagi pendeta. Iya, Pak. Kenapa? Apa fungsionalnya? Fungsional itu jabatan. Fungsional itu jabatan. Fungsi kerja. Jadi kalau bagi pendeta di tengah-tengah jemaat, ya udah selesai. Refleksi Paulus sebagai bapak rohani bagi pendeta di tengah-tengah jemaat. Satu, pendeta menjadi bapak rohani. Nah, ini lagi. Ini kan judulmu kan ini. Refleksi Paulus sebagai bapak rohani bagi pendeta. Satu ini oke. Pendeta jadi bapak rohani. Lalu kedua, kau buat manfaat. Kok manfaat dibahas? Jadi kalau sudah kalimatnya 4:1 pendeta menjadi bapak rohani, di sini jadi pendeta berjiwa bapak rohani. Kan itu kan. Jadi kenapa dibuat pendeta, manfaat pendeta? Ini. Jadi pendeta berjiwa bapak rohani. Ini di atas apa? Pendeta menjadi bapak rohani. Menjadi bapak ini berjiwa. Pendeta berjiwa bapak rohani. Ketiga, faktor penghambat. Pendeta menjadi fungsional, menjalankan fungsional. Faktor penghambat. Pendeta menjalankan fungsional sebagai bapak di tengah jemaat. Nah, apanya? Aduh. Kalau sudah bicara refleksi, ya, kalau sudah bicara refleksi, kita bukan bicara faktor penghambat lagi. Faktor penghambat itu di bab 3. Faktor penghambat pendeta sebagai bapak rohani. Atau bisa saja di sini, tapi jelaskan dulu lebih banyak soal apa makna Paulus sebagai bapak rohani dikaitkan dengan pendeta masa kini. Pendeta menjadi bapak rohani, oke, seperti Paulus. Tapi nanti di tafsiranmu di bab 3 harus muncul ini. Di bab 3 sebagai pendeta sebagai bapak rohani itu menjadi hasil tafsiranmu, hasil tafsiran bapak kanunikalmu. Di bab 2 ini, bab 3 ini bapak rohani menjadi sebuah fungsi penting. Nomor 1, pelayanan kebapaan rohani bukanlah pelayanan yang berasal dari hikmat manusia, ini merupakan prakarsa. Nyambung bab 3-nya. Itu kan Pak, saya untuk merefleksikannya itu kan Pak dimulai dari bab 2 yang dimana saya jelaskan itu bagaimana Allah itu juga sebagai Bapa gitu Pak. Nah, refleksi itu tidak bisa dari bab 2. Bab 2 itu pengertian. Tidak pernah orang berefleksi dari pengertian. Orang berefleksi dari pembahasan. Itu loh Pak. Jadi untuk merefleksikan bab 3 itu Pak, saya di 4.5 Pak. 4.5? Iya Pak. Apa di 4.5? Ini faktor hambat keluarga pendeta.
4.4 fungsional pendeta sebagai apa? Mana nih pendeta ini? Kok berkali-kali kasih fungsional pendeta? Apa ya fungsional pendeta? Apa fungsional pendeta? Itu Pak, nanti saya perbaiki Pak. Ya enggak, dalam pemikiranmu sekarang apa fungsional pendeta? Dalam pemikiran saya kan Pak, fungsional pendeta itu seharusnya pendeta itu menjalankan fungsinya sebagai bapak rohani gitu Pak. Tapi tadi sudah kasih di atas tadi itu. Pendeta sebagai bapak rohani, sudah. Ini fungsional pendeta sebagai bapak rohani apa lagi? Apa bedanya ini? Apa bedanya ini? Ini kan, nomor 1 ini. Pendeta menjadi bapak rohani dengan 4 fungsional pendeta sebagai bapak rohani. Apa itu? Apa bedanya itu? Iya Pak. Dalam 4.4 itu Pak, saya ingin menjelaskan bagaimana sih gambaran mengenai bagaimana sih gambaran pendeta itu menjadi bapak rohani gitu Pak. Di mana 4.1 itu apa yang dijelaskan? Jadi 4.1 itu Pak, jadi salah satu gambaran bagaimana pendeta itu sebagai bapak rohani, pertama memimpin jemaat, terus menjalin hubungan keluarga gitu kan Pak, terus dia menjadi teladan dan itu Pak, menjalin hubungan dalam jemaat. Dan di dalam 4.5 itu barulah refleksi dari bab 3 itu Pak gitu. Pendeta menjadi bapak rohani. Seorang pendeta merupakan seorang yang terpanggil sebagai pelayan Tuhan dan juga pemimpin jemaat di tempat pelayanan. Pemanggilan pendeta memimpin jemaat sebagai keluarga rohani bukanlah berasal daripada diri pendeta sendiri, mereka merupakan panggilan Allah. Peran pendeta dalam jemaat bukanlah hanya sekedar sebagai sebuah jabatan, mereka panggilan untuk menjadi pembimbing, kebenaran. Mana tidak ada apa-apa, mana pendeta menjadi penolong orang jemaat dan bersekutu kehidupan pendeta Pak sebagai orang sangat terkait dengan mengurus jiwa-jiwa. Pembapaan yang dilakukan Bapak rohani sebagai pastor care, di mana pendeta mempublikkan mengurus, pendeta sebagai tengah-tengah sakramen. Nah, baru manfaat pendeta. Jemaat memiliki hubungan antara Bapa, sebuah fakta. Baru habis itu faktor penghambat kerohanian pendeta. Baru apalagi kehidupan keluarga, penempatan pendeta, pengetahuan pendeta, fungsional pendeta sebagai orang. Pendeta sebagai orang merupakan pemimpin jemaat. Pemimpin jemaat. Pendeta sebagai rohani jemaat menjadi hubungan keluarga rohani. Berulang-ulang. Pendeta rohani melakukan kunjungan keluarga. Sebagai kepedulian pendeta sebagai orang. Refleksi. Pendeta sebagai rohani berani dalam menegur dan mengoreksi. Berdasarkan pendeta yang mendidik, memberikan teladan. Udah ada. Lawan kesesatan. Pendeta sebagai orang menerapkan disiplin. Harus. Di bab 3 ada kau urai ini. Gak ada kan? Kalau yang saya urai itu Pak di 4.5 itu Pak, saya urai. Tapi kalau ini bagaimana sih pendeta itu menjadi bapak rohani, saya jelaskan dulu Pak, baru saya refleksikan gitu. Ya, di bab mana kau sebutkan itu? Bab 3 nggak ada kau sebutkan itu. Sebagai hasil tafsiranmu secara kanonikal, di manalah orang secara kanonikal melihat pendeta itu
melawan kesesatan. Di dalam teks melawan, pendeta mengkader, pendeta menjadi ini di dalam tafsiran kanonikal. Oh, kalau di dalam 4.5 itu Pak, dalam melawan kesesatan itu Pak, itu sebentar saya buka dulu bab 3 saya Pak. Melawan kesesatan. Ini Pak, di halaman menegur. Itu di halaman ini 20 Pak. Ya, jadi supaya sinkron cara berpikirnya, refleksi Paulus sebagai bapak rohani bagi pendeta. Satu, pendeta menjadi bapak rohani. Kedua, pendeta berjiwa bapak rohani bermanfaat. Ketiga, ini potong ini ke belakang. Ya Pak. Karena ini masih bicara tadi pendeta sebagai bapak rohani ini menurut Paulus apa? Baru tadi 4:2 tadi ya. Mari ke baru nanti langsung ini 4:3. Pendeta sebagai pemimpin jemaat. Oke Pak. Baru ini 4:4. Pendeta menjalin hubungan keluarga rohani dengan jemaat. Empat lima. Pendeta melakukan kunjungan keluarga. 4:6. Pendeta peduli dengan jemaat. Baru di sini nanti kembali baru masuk ke sini faktor-faktor kehambat tadi. Iya Pak. Baru masuk ini refleksi. Tapi sebenarnya ini di 2 kali refleksi kehidupan pendeta, teladan Paulus sebagai orang menurut 1 Korintus. 2 kali dia. Di atas tadi sudah refleksi. Lalu mengapa lagi muncul ini refleksi? Ini kan dimulai sudah refleksi di atas kan? Lebih baik udah 4 berapa tadi? 4:6. 4:7. Pendeta sebagai pendeta mampu atau pendeta berani dalam menegur dan mengoreksi. 47. 48. Pendeta mampu mendidik.
49. Pendeta mampu memberikan teladan. 410. Pendeta mampu mengkader. 411. Pendeta mampu melawan kesehatan. 412. Pendeta mampu menerapkan disiplin. Baru di sini nanti apa itu faktor-faktor tadi menghambat. Udah, itu aja. Iya, Pak. Supaya dia sistematis. Segera ya perbaiki bab 3 bab 4. Iya, Pak. Kesimpulan, ingatlah, jangan kesimpulan seperti ringkasan. Kalau kau kirim nanti seperti ringkasan nggak saya bahas ya, langsung aja. Hasil penelitian saya berdasarkan tinjauan eksegesi kanonikal terhadap teks 1 Korintus 4 ayat 14-21, maka kepemimpinan maka Paulus sebagai bapak rohani telah melakukan melakukan 1, 2, 3, 4, 5 berefleksi dari teks 1 Korintus 4 tentang keteladanan Paulus sebagai bapak rohani, maka pendeta sebagai pelayan Tuhan harus mampu sebagai bapak rohani untuk melakukan 1, 2. Pendeta sebagai rohani 1 sampai 12 tadi. Faktor-faktor yang menghambat pendeta menjadi bapak rohani 1, 2, 3. Itu aja kesimpulannya. Kita usah banyak. Pendeta adalah, nanti kau bilang bapak rohani adalah, nanti itu kesimpulan apa itu? Kesimpulan ringkasan nanti. Oke, kalau bisa nanti sudah langsung kau kirim semua lengkap mulai dari awal sampai akhir supaya jangan berulang-ulang lagi. Ini waktunya sudah mepet. Iya, Pak. Oke, zoning food sudah. Ini tanggung. Jam 12 saya harus jemput anak. Nanti kita lanjut lagi ya. Dan kalau saya kirim video, tolonglah ditonton supaya jangan berulang-ulang apa yang saya sampaikan dikerjakan lagi berulang-ulang. Saya malas sekali berulang-ulang yang tidak perlu lagi. Kalau kita sudah bicara substansi kan lebih cepat kita bimbingan. Tapi kalau kita berulang-ulang membahas hal-hal teknis, sakit kepala, itu sebenarnya sudah tamat kalian ini. Kalau sudah tingkat menyusun skripsi, teknis nggak perlu lagi dibahas. Malu kita. Malu. Maunya sudah tingkat menyusun skripsi, sudah bicara substansi kita. Bicara isi lebih banyak. Ini bicara menulis di atas, di catatan kaki, cara membuat tulisan, kayak mahasiswa semester 2 gitu. Semester 2, semester 3 yang baru tamat SMA, belum tahu kuliah gitu. Kalian udah 4 tahun kuliah, dan 5 tahun kuliah pun menulis catatan kaki pun nggak beres, menulis cara apa pun nggak beres. Sakit perutku membacanya kadang-kadang. Bukan otakku lagi yang sakit, perutku yang sakit. Saking capeknya. Gitu ya. Jadi makanya saya kirim ini kepada kalian, tontonlah ya, tonton. Supaya kalian lihat apa yang kurang. Oh, ini di skripsi ini salah ini. Berarti sama aku jangan gini lagi. Gitu loh. Sehingga enak membacanya. Membaca yang sudah selesai, final, itu enak sekali loh membacanya. Kencang-kencang kita jurut. Tapi kalau membaca yang amburadul, lambat lagi kita, waduh. Habis waktu.
gitu ya. Maunya nanti yang saya baca nanti siang udah lancar ya, udah apalagi sudah bab 4 itu sudah lancar lah. Apalagi bab 4 itu kan sudah hampir 90% selesai. Ya. Oke ya, nanti kita jumpa lagi ya. Baik, Pak. Oke, selamat siang ya. Sebelum kita menutup, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena perbincangan kami sepanjang siang ini. Tuhan berkatilah anak-Mu supaya dapat menyelesaikan tugas ini, bahkan bisa mengumpul pada waktunya. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, selamat siang, sampai jumpa nanti. Selamat siang, Pak.